mengarahkan haluannya ke pantai seberang, mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman menghempas dan sulit ditanggung. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam channel Inspirasi Sabda Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan. Pada hari ini, tanggal 3 Agustus 2023. Adapun bacaan Inspirasi Sabda kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 47 sampai 53. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, "Ya, kami mengerti." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya." Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pergi dari situ. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, dalam beberapa hari ini Injil bercerita tentang perumpamaan kerajaan surga. Ada yang seperti biji sesawi, ada yang seperti ragi. Dan hari ini perumpamaan kerajaan surga seperti pukat yang intinya adalah sama. Yesus berbicara demikian karena pada dasarnya seluruh kehidupan ini pada suatu saat akan berakhir. Kerajaan Allah seumpama pukat yang ditebarkan ke laut. Pukat itu menangkap berbagai macam ikan, dan ketika sudah penuh dan ditarik ke darat, ikan yang baik dipisahkan dari ikan yang tidak baik, lalu disimpan di dalam bakul-bakul, sementara ikan-ikan yang tidak berguna dibuang. Yesus menggunakan perumpamaan tentang pukat untuk menggambarkan hari penghakiman. Dia berbicara kepada murid-muridnya yang mengenal bagaimana menangkap dan menyortir ikan. Dia berbicara dengan bahasa mereka sehingga bisa mengkomunikasikan sebuah kebenaran rohani secara efektif. Dan karena itu, Yesus memberikan penafsiran yang singkat tentang perumpamaan ini. Semua perumpamaan yang mengacu pada akhir zaman sungguh real, dan semua itu menenangkan hati. Namun, kita harus berhati-hati agar tidak membiarkan pikiran tentang akhir zaman itu memenuhi diri kita dengan rasa takut yang tidak perlu. Sebagai orang beriman, kita harus tahu dan yakin bahwa Allah adalah seorang Bapa yang mengasihi kita. Dia memberikan kita apa saja yang kita butuhkan agar tetap berdiri tegak penuh keyakinan dalam hari penghakiman terakhir. Ingatlah, mereka yang hidup dalam Kristus adalah ciptaan baru, dan mereka yang percaya kepada Yesus telah berpindah dari kematian ke kehidupan dan tidak turut dihukum. Kebenaran yang membebaskan dari Injil adalah bahwa apabila kita tetap hidup dalam Kristus, kita menjadi ikan-ikan yang baik. Dalam Dia,
kita adalah domba-domba dan bukan kambing-kambing, gandum dan bukan ilalang. Yesus akan menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak perlu takut akan penghakiman terakhir. Ia juga akan menolong kita agar dapat memusatkan perhatian kita pada hari di mana kita akan memandangnya muka ke muka. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, selagi kita datang pada Yesus dalam doa dengan hati yang bersyukur, mendoakan anggota keluarga, bercerita dengan Yesus apapun keadaan kita, dan merenungkan sabdanya setiap hari, maka Dia akan menunjukkan betapa berharga harta yang kita miliki dalam Dia, dan bagaimana hidup dengan cara-cara yang menyenangkan hati Tuhan. Allah ingin agar kita mengetahui bahwa baptisan hanyalah awal dari relasi kita dengan dirinya. Dia ingin menopang kita setiap hari dengan Roh Kudus-Nya. Dia ingin mengajar kita bagaimana hidup dalam Kristus setiap hari. Semoga, amin.